junjungan Nabi besar kita itu Nabi dan Rasul penutup, penyempurna. Di sini dikatakan kita menyatakan, kita mengakui bahwa diri kita telah Allah titipkan rahasia Muhammad hakiki yang dikatakan nur, menjadi cahaya di dalam badan jasmani. Ya, kita menyatakan, bukan mengakui. Ya, tolong ini dipahami. Ya. Dan terhubung dengan nama suci yang ketiga, dikatakan kita mengisbatkan, kita menyatakan bahwa badan jasmani, badan rohani milik Tuhan. Ya, ingat ya, untuk semua murid atau semua yang mendengar, ya, bahwa saya tidak mengaku menjadi Tuhan. Saya ulangi lagi, dan murid-murid saya ajarkan untuk tidak menjadi Tuhan. Saya menyatakan, mengisbatkan bahwa zahir batin ini milik Tuhan, bukan milik kita. Itulah amanah yang harus diemban manusia dari lahir sampai nanti berpulang ke rahmatullah. Dia menanggung rahasia Tuhan. Rahasia ada di badan jasmani, rahasia ada di badan rohani. Oleh sebab itu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, manusia harus mengingat amanahnya yang diembannya. Hati-hati dalam melangkah, dalam berbuat, jangan sampai dihisap oleh Tuhan. Kenapa dihisap? Karena milik Tuhan kita pakai untuk maksiat. Kenapa dihisap? Karena milik Tuhan kita pakai semau-mau kita sendiri. Kenapa dihisap? Karena kita mengakui milik Tuhan. Itu dikatakan kita pencuri. Ya, sudah dinyatakan. Yang melihat bukan mata, ya, karena yang melihat itu sifat basornya Tuhan. Melihat itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Betul. Banyak yang punya mata tapi buta. Itu nyatanya. Nyatanya berarti bukan mata yang melihat, tapi sifat basornya Tuhan yang diperlihatkan kepada manusia. Tidak aku ciptakan penglihatan dan pendengaran, melainkan untuk menguji manusia. Jangan hanya hafal Al-Quran, jangan hanya jadi tahfiz Quran, tapi tidak mengetahui amalan dan rahasia Al-Quran. Kenapa Al-Quran diringkas menjadi Al-Fatihah? Kenapa Al-Quran diringkas menjadi Bismillah? Kenapa Al-Quran diringkas menjadi huruf ba? Karena hakikat Al-Quran ialah nur, cahaya, petunjuk kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan mengancam manusia di dalam Al-Quran, hati-hati di dalam bertindak, hati-hati di dalam berbuat, karena semua ada perhitungan dan hisab. Maka ikutilah Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus. Hati-hati. Jangan kita lupa bahwa umur manusia selalu berkurang. Jangan merasa mau hidup sendiri, karena ajal Allah rahasiakan. Apa sebabnya?
agar manusia selalu berhati-hati. Ajal menjemput, tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita sakit, tidak menunggu kita merasa sudah berada di akhir kehidupan. Semua tidak ada yang tahu kecuali orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kita ialah detik ini. Hidup kita detik ini, apa yang bisa kita syukuri? Ialah keluar masuknya napas. Barang siapa melupakan kenikmatan Tuhan yang tiada terkira ini, melupakan napas, karena napas yang menyebabkan bisa nikmatnya terjadi di badan jasmani, maka Allah mengancam, akan aku kurangi nikmat darimu ketika engkau tidak bersyukur. Dalam arti namanya kubur nikmat. Jadi sinilah rahasia bahwa manusia banyak masalah, banyak beban hidup, banyak ujian, banyak cobaan. Ketika Allah menguji, mencoba, mendatangkan teguran, manusia tidak mau kembali, tidak mau menyadari hakikat kekuatan dirinya itu tidak ada. Manusia ini la haula wala quwata. Siapa yang merasa kuat, siapa yang merasa hebat, luar biasa, berarti dia saudaranya Firaun. Perguruan ini mengajarkan jalan keselamatan, gitu loh. Murid yang belajar harus menjalankan, jangan hanya mendengar lalu melupakan amalannya. Jangan lalu murid tidak menjalankan puasa ilmunya, lupa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menghidupkan kita. Dari pagi kita dihidupkan lagi. Artinya Allah mempunyai tujuan untuk memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk mengesahkan agar nantinya pulang ke rahmatullah dengan husnul khotimah. Kan seperti itu. Dikatakan su'ul apabila manusia pulang tanpa terhubung dengan Tuhannya. Berarti ketika dikatakan su'ul khotimah, ketika manusia dijemput ajalnya, dia lupa dengan Tuhannya. Disinilah murid diajarkan ibadah ruhani, dikatakan ibadah Muhammad, ialah mengesahkan diri kita kepada Tuhan yang tadinya terpisah, tidak sah. Ketika jiwa nafsu tidak diesahkan dengan ruh atau hakikat sifat Tuhan, maka jasad akan terpisah dengan keesaan Tuhan. Maka disinilah sumber masalah, karena kita merasa memiliki badan jasmani kita. Ingat ya, manusia itu sifatnya ketika punya masalah larinya ke Tuhan. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.